Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ardika Putra. Di sini saya akan mengerjakan tugas PJBL aplikasi komputer dari kelas K10. Nah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama ada menghitung jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Dan yang kedua, saya akan mencari rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, kategorinya sendiri itu ada single, married, widowed, and divorced. Yang ketiga, saya akan menganalisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata skill activity harus tertinggi dan menjelaskan sistematis sistematis tahapan analisis data yang saya lakukan. Yang keempat, saya akan membuat sebuah grafik padang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dalam subu X, dengan setiap padang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Eh, saya akan membuat dengan judul, label subu, dan legenda yang jelas. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat grafik tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis data untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Nah, saya akan melakukan uji beta dan uji korelasi. Oke, langsung saja kita mulai dari yang nomor 1. Di sini saya akan menggunakan rumus count if. Kemudian buka kurung. Kita mencari departemen. Departemen itu ada di G. Kita klik G. Nah, kemudian titik 2 koma spasi. Kita mencari legal. Nah, titik 2 koma kita ketik legal. Nah, titik 2 untuk menutup spasi lagi kita titik 2 koma yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi. Kepuasan kerja itu job status ini ada di W. Kita klik W. Klik. Nah, kemudian yang sangat tinggi. Nah, di sini yang sangat tinggi itu dari 1 sampai 5 adalah 5. Kita spasi. Kita W, habis W kita titik koma spasi, kemudian koma atas 2 dan kita klik 5, tutup pakai koma spasi titik koma. Nah, memiliki tingkat stres yang tinggi. Nah, tingkat stres yang tinggi itu stres yang tinggi, stres ada di M ya teman-teman. Kita klik M. Nah, stres yang tinggi itu ternyata adalah satu dari 5. Kita titik koma spasi 5 1. Oke, 1. Nah, kita tutup kurung, kita enter teman-teman. Nah, jadi, karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi dan kepuasan kerja yang sangat tinggi itu adalah 25, teman-teman, 25 karyawan. Dan kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, ini kategorinya sudah saya tulis, sudah saya ketik, single, married, widowed, and divorced. Dan kita mulai dari yang single. Nah, di sini kita menggunakan rumus average if. Right, if. Nah, kita buka kurung. Kita mencari martial status. Ada di mana ya, teman-teman? Ada di D. Kita klik D. D, kemudian kita kembali, titik koma, spasi. Ini kita mencari single. Ketik single. Nah, sebelumnya yang nomor 2 ini kita bisa mencari rata-ratanya menggunakan cara seperti ini atau bisa menggunakan tabel pivot, teman-teman. Nah, kita menggunakan rumus saja. Kemudian kita titik koma. Rata-rata pengalaman tertinggi, experience. Experience ada di F, teman-teman.
F, kemudian kita titik koma, spasi, di F, kemudian kita tutup kurung. Nah, ini kan menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi. Nah, gini saja teman-teman. Kita enter. Single ternyata 5,89, 3528, 184. Dan kita mencari merit. Ini sama dengan, ini rumusnya sama teman-teman. 40, dan mencari D, spasi. Nah, ini ketik merit, merit, spasi. Oh, teman-teman. Sini titik koma, kemudian F. Ini experience tadi ya, teman-teman. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini untuk merit sendiri 11,846,09878. Dan kita masuk ke dalam without. Nah, ini rumusnya masih sama. Oke. Tadi D, ini D titik koma, spasi, kita ketik without. Nah, setelah itu kita spasi lagi, titik koma, koma, F tadi ya teman-teman, experience ada di F. Kita tutup dan enter. Nah, untuk without sendiri rata-ratanya adalah 19. Maaf teman-teman, agak berisik. Kita lanjut, kita mencari lagi. Rumusnya masih sama. Oke, buka kurung. Nah, di first tadi D masih sama dan spasi. Kemudian titik koma, spasi, koma atas 2. Nah, kita ketik di first. Hidup lagi dengan itu, titik koma. Kemudian kita ketik F. Tadi experience ada di F ya teman-teman. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini sudah ketemu rata-rata dari 4 kategori pernikahan. Yang pertama ada single, married, widowed, dan divorced. Nah, di soal kita harus menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi. Nah, tertinggi ternyata ada di widowed ya teman-teman. Tertinggi widowed karena 19. Dan yang kategori rata-rata pengalaman terendah itu berada di single teman-teman. Nah, aduh, maaf, kok ireng, kok hitam gitu, maaf. Nah, yang tertinggi widowed 19, yang terendah single 5,893528184. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Nah, nomor 3 ini rumusnya hampir sama dengan nomor 2 karena menentukan rata-rata job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity score tertinggi. Nah, kita eh, melihat dulu job levelnya. Job level. Nah, job level sendiri terdapat ada senior, mid, lead, junior, intern, atau fresher. Nah, kita mencari satu-satu ya teman-teman. Kita menggunakan rumus saja. Tapi ini juga bisa menggunakan tabel pivot. Nah, saya akan menulis terlebih dahulu, mengetik terlebih dahulu. Senior, junior, senior, kemudian junior, intern, atau fresher. Intern. Intern atau fresher, kemudian satu lagi
Ini. Ya. Oke. Yang pertama kita akan mencari junior terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus average if. Nah, kita ini kan job level tadi di E ya teman-teman, kita E titik koma spasi titik E, titik ini tadi ketik E kemudian titik koma. Nah, dengan rata-rata work life balance tertinggi kita nyari yang work life balance terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti untuk physical activity kita mencari di sebelah sini. Oke, kita ini work life balance tertinggi. Work life balance ada di L. Nah, tapi sebelum itu kita titik dua, ketik dua, kita ketik junior. Tutup lagi dengan titik dua, koma. Kemudian tadi work life balance ada di work life balance. Work life balance. Work life balance. WLB ini ya teman-teman. Kita klik dan kita kembali. Kita tutup dengan kurung. Nah, untuk junior sendiri rata-ratanya 3,051495017. Kemudian kita mencari yang senior, rumusnya masih sama. Reaktif, 4 huruf, 1, di job level ada di E, BLBI, E, titik koma, spasi, dan kita ketik senior. Spasi, titik koma, dan tadi WLB atau di I. Tutup kurung, enter. Nah, untuk senior sendiri, WLB-nya ada di 3,063610851. Untuk LED kita mencari average if. Wah. Nah, ini kita ketik tadi job level in. Oh, titik koma. Ini titik dan spasi titik koma. Nah, sini tadi work life balance ada di I. Kita ketik I, tutup kurung, enter. Nah, untuk LED sendiri rata-ratanya ada di 2,90673571. Untuk inter dan phaser kita klik sama saja, belum semua. Kita buka kurung, tadi ada di kalau nggak salah, level ada di titik koma, dan kita ketik inter 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 atau phase phase tadi spasi titik koma. Tadi work life balance ada di I. Kita ketik I. I, titik dua, I lagi, tutup, dan kita enter. Nah, untuk intern atau phaser sendiri ada di 2,99009901. Untuk yang mid kita cari average if, Kak kurung, kita mencari tadi ya kalau nggak salah teman-teman. Sini kita lihat
Job level ada di E, ya benar, job level ada di E. Kemudian kita mencari mid, klik, tutup pakai koma atas, kita spasi, titik koma, kemudian I, kita I, karena I itu telah work life balance. Kita enter. Nah, menentukan job level dengan rata-rata work life balance tertinggi. Nah, yang tertinggi ternyata ada di mid, teman-teman. Ini work life balance tertinggi. Kemudian kita mencari ini WRB. Kemudian kita mencari PAH atau physical activity harus tertinggi. Nah, di sini ya teman-teman. Ini junior kita cari. Kita cari rumusnya sama. Reflective. Nah, tadi teman-teman. Titik koma spasi junior. Titik koma titik koma atas spasi titik koma. Nah, physical activity hour itu di mana ya teman-teman? Kita cari terlebih dahulu. Ternyata di K ini ya teman-teman. Kita klik K, langsung tutup kurung, kita enter. Ini junior sudah ketemu 1,962458472. Dan kita masuk ke dalam yang ke senior. Sebenarnya masih sama. Nah, nah, ini tadi kemudian koma spasi ini ketik senior spasi titik koma lagi senior senior kemudian tadi K ya teman-teman. K K kita tutup kurung, kita enter. Nah, ketemu yang senior. Dan kita masuk ke net kita Bu, kita masuk ke led rumusnya masih sama average. Kalau sampahnya penuh, ibu belum buang, ya tolong buangin ya. Kita masuk ke led masih sama bawah. Kita titik titik koma spasi koma atas yang tadi ketik led. Kalau minum dihabisi, kalau sumpah itu bikin apa? Semut. Sampai ini. Semut yang gue. Dan titik koma kita ketika teman-teman tadi physical activity hours ada di huruf A, kita tutup kurung, enter. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita mencari intern atau fresher. Rumusnya masih sama. Average. Nah, average ini kita buka kurung tadi atau di titik koma spasi ini titik koma atas 2, kita ketik intern atau fresher. Itu pakai titik 2 koma si koma tadi physical activity hour ada 3, enter. Dan kita akhir mencari mid ya teman-teman. Untuk mid sendiri rumusnya masih sama. If ini if kita buka kurung kemudian tadi ya teman-teman. Job level ada di dan titik koma spasi koma 2 atas ketik mid. Nah, spasi lagi kita ketik
kita titik koma kita ketikkan karena kata tadi physical activities hours. Nah, untuk physical activities hours tertingginya itu ada di 2,5 2,65 2,07 yaitu LED. Nah, ini ya teman-teman, untuk physical tertinggi itu ada di LED. Nah, untuk LED ini physical tertinggi ya teman-teman, kita ketik lagi di sini. Nah, ini teman-teman, untuk yang work life balance tertinggi itu ada di mid dengan total 3,161879896. Kemudian rata-rata physical activity sahur tertinggi itu berada di late dengan jumlah 2,07357513. Selanjutnya kita membuat grafik padang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen subjek dengan setiap padang yang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Kategori berdasarkan 3 kategori job level. Job level. Dan pastikan grafik tersebut dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan label yang jelas. Dan pula berdasarkan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu akan minimal 3 insight atau temuan menarik yang Anda dapat simpulkan. Nah, kita menampilkan berdasarkan departemen. Kita berdasarkan departemen. Kita menggunakan apa teman-teman? Menggunakan tabel, menggunakan ini pivot tabel ya teman-teman. Menggunakan pivot tabel ini isi lokasi sini, kita enter. Oke. Nah, di bagian ini kan kita mencari departemen, kita cari departemen teman-teman. Nah, ini terus kemudian benar teman-teman. Nah, kita mencari departemen sudah tadi, kita mencari job level. Job level, kita ketik. Nah, untuk job level sendiri kita pindah ke kolom. Buatlah grafik padang bertumbuh yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X. Nah, sumbu X itu kan ada di garis sini ya teman-teman. Sumbu X ini tadi oke. Dan teman-teman, nah kemudian eh ini kan sudah
berbentuk kolom segini tapi belum ada isinya ya teman-teman. Untuk isinya sendiri kita menggunakan MID. Oke, kemudian kita file setting. Kita menggunakan number. Oke, oke. Kita menggunakan MID. Bentar teman-teman, kita sudah menggunakan MID. Dan kita menggunakan number format number semuanya kita kecilin. Oke. Oke teman-teman. Nah, ini kita sudah memiliki tabel. Kemudian di soal kita disuruh membuat grafik batang. Berdasarkan tiga kategori grafik batang. Insert ini kita di kolom ya teman. Ini kita geser ke bawah. Bentar. Bawah. Nah, ini di sini kita sudah dengan setiap batang berdasarkan tiga kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label, sumbu, dan legenda yang jelas. Label, sumbu. Judul kita ganti terlebih dahulu. Jadi jumlah karyawan berdasarkan departemen. Oke. Nah, ini teman-teman untuk judulnya. Nah, untuk legendanya ada di sebelah kanan. Nah, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang suatu, sesuatu yang ada di tabel ini. Maaf teman-teman, saya telepon. Oke teman-teman, sini saya akan menjelaskan tentang insight atau temuan yang menarik. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Bentar. Bisa kita lihat dari tabel ini. Di sini di bawah job level ini ada legenda dan ini ada datanya. Nah, untuk dari data ini kita bisa lihat karyawan terbanyak itu ada di Departemen IT dengan jumlah lebih dari 700. Nah, jumlah IT 774. Total terbanyak ada di Departemen IT. Kemudian jumlah terendah itu ada di Departemen HR, teman-teman. Departemen HR tertinggi ada di IT, terendah di HR. Kemudian untuk junior yang terbanyak itu juga berada di Departemen IT. Departemen IT memiliki junior yang sangat banyak. Dan kemudian di IT juga
memiliki senior yang jumlahnya terbanyak dibandingkan dengan yang lain. Untuk LED terendah itu ada di customer service, ada di HR dengan jumlah 18 karyawan. Ini teman-teman. Mungkin itu saja insight yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke dalam nomor 5. Nah, di sini kita melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Nah, kita di sini akan melakukan uji beda dengan cara yang pertama, yaitu kita filter dulu. Kita akan mencari yang false. Oke. Nah, ini kan kita mencari kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu ada di job satisfied. Nah, ini kita klik copy dan kita pindah ke satu. Nah, ternyata saya sudah copy di sini, teman-teman. Ini saya copy lagi. Kita ketik false. Kemudian yang true. Kita kembali ke PJPL. Kita ganti ke true. Tapi copy. Nah, kita klik lagi copy. Kita klik yang ini. Paste. Kita true. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji beda dengan cara kita pergi ke data. Ini data, teman-teman. Kemudian kita klik data analisis. Nah, kita akan mencari test to sample assuming unequal variance. Kita klik OK. Nah, yang variabel 1 rank ini kita klik yang A atau false. Nah, dan yang rank 2 variabel 2 ini ketik yang B. Oke. Selanjutnya untuk label kita centang output rank. Kita mau kasih ke sini aja, teman-teman. Kemudian saya klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini ternyata hasilnya 7,89178. Nah, ini ternyata tidak. Oke, teman-teman, ini hasilnya 0,00. Jadi tidak, ini terdapat perbedaan yang signifikan karena kurang dari 0,05. Selanjutnya kita lanjut kepada soal yang kedua, yaitu pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, kita mencari korelasi beban kerja workload. Kita ini kita hilangin dulu workload. Kita cari workload. Oke, ini nah, ini teman-teman, kita copy, kita pindah ke set yang berikutnya. Oke, teman-teman, ini beban kerjanya. Kemudian kita mencari oh, mencari mencari pengujian beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Tingkat kepuasan itu job satisfaction. Kita copy dan kita masuk ke set 1. Nah, di sini. Nah, ini beban kerja dan ini tingkat kepuasan kerja. Kita melakukan uji korelasi dengan cara kita klik data, kemudian kita data analisis, kita cari yang correlation. Nah, kita klik OK.
Di sini input rank kita klik duanya, workload and job set division. Kemudian untuk label info is labels in first in row kita centang, kemudian output rank ini kita taruh di sini saja dan kita klik OK. Nah, hasilnya muncul teman-teman. Ini hasilnya minus 0,2534255545, yang artinya hubungan antara beban kerja dan hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan itu hubungannya lemah ya teman-teman, lemah. Ini karena minus 0,2534255545. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.